sahabat Nabi tidak kuat punya istri, sudah nggak cantik, cerewet, ngomel mulu. Piring selosen seminggu habis, HP 2 biji sebulan habis, pintu jebol semuanya itu sama istri, ngomel mulu. Maka suami ini mau lapor kepada Baginda Umar bin Khattab, bagaimana menghadapi istri yang cerewet begini. Diceraiin, didiemin, apa ditinggal, takut, lapor kepada Umar. Sampai rumah Umar, itu laki-laki yang mau lapor, dengkulnya jadi lemes. Kenapa lemes, Bu? Karena di dalam rumah Umar mendengar celotehan, cerewetnya istri Umar yang lebih galak lagi daripada istri dia. Lebih galak lagi. Dia dengar. Dia terus perhatikan, dengkulnya lemas. Ini istrinya Umar, nggak taunya ada juga yang lebih galak dari istri saya. Tapi Umar nggak ada ngomong sepatah kata apapun. Kok Umar diam, nggak nimpalin, nggak apa. Dia dengerin aja, galak banget. Ternyata orang itu malu mau bilang Umar. Dia langsung pergi pulang. Ternyata Umar mengetahui, Fulan, mau kemana kamu? Apa keperluan kamu? Udah Umar, aku udah tahu jawabannya, kata dia. Lah belum tanya udah tahu jawabannya, sini, kata Umar. Maka orang laki itu berkata kepada Umar, ya Umar, saya punya istri seperti itu, bagaimana? Sedangkan istri kamu yang lebih galak, kenapa kamu begitu sabar? Apa kata Umar? Pesan Rasulullah, jika istri ngomel, jika istri cerewet, uskut dia. Kenapa ya Rasulullah? Karena istri saya ini yang ngomel adalah wanita yang ngurusin rumah tangga saya, wanita yang masakin saya, wanita yang senantiasa menyusui anak-anak saya, dan wanita yang ngurusin semua urusan rumah tangga saya. Padahal kewajiban rumah tangga tidak dibebankan kepada semua istri. Jadi kewajiban cuci piring itu bukan istri, kewajiban gosok bukan istri. Makanya ketika istrinya cerewet, lelaki yang soleh diam. Terus kemudian kata Umar, biarin, diam saja. Nanti kalau dia capek pasti berhenti sendiri. Dan marahnya itu kalau wanita cuma sejenak, sekejap, hanya melampiaskan capek. Oh betul, kata dia. Tidur di atas pangkuan Rasulullah, ngadu, ya Rasulullah, saya ini capek setelah nikah ngurusin suami. Ini lihat tangan saya kasar. Apa kata Rasulullah? Fatimah, justru dengan tangan kasar kamu ini Allah haramkan seluruh tubuh kamu masuk neraka. Kalau tangan kita kasar ngurusin suami, maka tangan kita ini diharamkan menyentuh api neraka. Kalau kaki kita capek ngurusin suami, maka kaki kita diharamkan oleh Allah masuk neraka. Kalau tubuh kita lelah ngurusin suami, nyervis suami, tubuh kita pun akan diharamkan oleh Allah dari api neraka. Nikmatnya menjadi seorang istri. Maka ketika itu kata Rasulullah, Fatimah, coba kamu belajar kepada Siti Muti'ah. Siti Muti'ah itu wanita yang nanti masuk surga bersama aku. Kata Fatimah, kok Siti Muti'ah sih yang disanjung, bukan saya anaknya? Sok sono belajar sama Siti Muti'ah. Maka ini Fatimah datang kepada Siti Muti'ah. Dia datang membawa anaknya. Siapa anaknya? Hasan dan Husain. Assalamualaikum, assalamualaikum Muti'ah. Dibuka pintunya oleh Muti'ah, Fatimah putri Rasulullah, ayo masuk. Setelah dilirik ada anak kecil laki-laki, kata Muti'ah, maaf ya Fatimah, walaupun kamu putri Rasulullah, mohon maaf aku tidak bisa membukakan pintu. Buru-buru aku bukakan, masuk pun mohon maaf tidak boleh. Emang kenapa? Saya dapat amanat dari suami saya, jangan sampai memasukkan laki-laki dalam rumah. Ini masih kecil Muti'ah, walaupun masih kecil tetap laki-laki. Tuh ketaatannya. Akhirnya Fatimah balik pulang lagi, datang lagi ke rumah Siti Muti'ah dengan sendiri, melihat Siti Muti'ah yang pada saat itu masak untuk suaminya. Maka Fatimah bertanya, ya Muti'ah, apa sih yang menyebabkan kamu ini wanita yang masuk surga? Coba resepnya kasih aku. Apa kata Siti Muti'ah? Malu aku Fatimah, kamu baginda Rasulullah, kamu putrinya baginda Rasulullah, pasti kamu mempunyai ilmu yang lebih tinggi dibanding saya. Enggak, justru saya diperintahkan ayahku untuk bertanya kepadamu karena engkau adalah istri yang soleha. Maka Siti Muti'ah dengan malu, tersenyum, tersipu malu, menundukkan wajahnya. Fatimah, aku mah wanita biasa saja. Maka
ketika itu Fatimah melihat apa? Di pojok rumah Mutiah ada meja, di atas meja ada cambuk, ada baskom, ada kipas dan waslap. Ditanya oleh Fatimah, itu untuk apa? Oh, itu kalau suami saya pulang saya lapin pakai waslap. Nah itu dulu, sekarang kan udah ada shower. Saya waslapin, saya lapin semua tubuhnya yang begitu kepanasan di luar, yang kecapean. Kemudian aku kipasin. Setelah aku kipasin, aku tawarin, makan nggak, A? Setelah makan, aku tanya, A, ini makanan enak apa enggak? Kalau dia jawab nggak enak, aku kasih cambuknya. Mutia, ibu jangan niru-niru, cambuk bener kita. Lari. Kalau suamiku bilang kok kagak enak ini masakan, cambuk aku kasih. Untuk apa? Suamiku pukul saya kalau saya tidak bisa melayanin kamu. Saya tidak bisa masakin apa selain pukul saya. Apakah selama ini kamu pernah dicambuk, Mutia? Belum pernah. Maka ketika itu saya tanya kepada suamiku, dari mulai subuh sampai siang ini, apakah ada perilaku saya yang menyakitkan hatimu? Iya suamiku, kalau ada ini cambuk pukul, itu Mutia. Artinya ketaatan seorang istri kepada suami jaminan kita masuk surga. Sehingga Rasulullah mengatakan, apabila manusia diperintahkan untuk sujud kepada manusia, maka kata Rasulullah, aku perintahkan manusia untuk sujud kepada para suaminya terlebih dahulu. Itu rumah tangga, ladang pahala. Makanya kita sebagai seorang istri nggak boleh cemberut. Kan ya, kalau istri kalau nggak ngerti agama, coba senyumnya istri nggak soleha, senyumnya itu hanya tanggal 1 sama tanggal 5. Itu close up. Udah tanggal 10 udah manyun aja. Salah. Makanya kan kata Rasulullah tadi, tunkahul mar'ali arba. Dinikahi perempuan dengan sebab 4 perkara. Satu, karena hartanya bukan prioritas. Cari wanita hartanya banyak boleh, tapi bukan utama. Harta habis. Kalau jatuh di tangan istri yang tidak soleha, harta habis. Coba kalau istri nggak soleha, kok bisa habis? Digunakan untuk ambur-amburan, digunakan untuk yang nggak bermanfaat, habis duit. Pernah ibu tanda tangan dapat warisan 100 juta habis, 200 juta habis, 300 juta habis, dapat uang kusuran kok cepet banget habis. Itu namanya kurang barokah. Makanya jangan nyari istri karena hartanya, jangan nyari istri karena keturunannya. Mentang-mentang keturunan Pak Lurah, nyari calon yang lurah juga nggak boleh. Kamu kan sarjana, nyari yang sarjana juga nggak boleh. Saya kan S2, nyari yang S2 nggak boleh. Cari cantik boleh, tapi bukan prioritas. Cantik ada masanya. Kita ini nanti kalau umur 70 tahun, ya nggak akan cantik, peot semua. Nggak ada orang bisa merubah mudah. Karena kata Rasulullah, 2 penyakit yang tidak ada obatnya, tua dan pikun. Walaupun ibu suntik silikon ke Malaysia 250 juta, tetap aja keriput-keriput juga. Coba nenek-nenek nggak bisa ditipu, mau pakai legging, baju ketat ya nenek-nenek. Sebab nikah, maka ini adalah sebuah amanat dari Allah. Wala takhunu amanatikum, jangan kamu berkhianat. Apa yang Allah amanatkan kepada kalian. Awi diberi amanat jaga istri, istri diberi amanat untuk memelihara keluarga dan juga keturunan. Amanat sama manusia aja harus kita jaga, apalagi amanat sama Allah, jaminannya surga.